Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Untuk membuat rumah Anda terasa nyaman, Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Tayangan tadi, saya mau tanya kepada Anda, apakah Anda setuju? Ya, saya kira kalau Anda orang yang ingin hidup bahagia, Anda pasti sadar syarat yang pertama adalah memiliki kesehatan. Bukan nggak boleh punya rumah yang luas, bukan nggak boleh punya mobil yang mahal, silahkan. Tapi apalah artinya itu semua jika Anda tidak sehat? Selamat datang di Go Healthy, tempat kita belajar mencari solusi cara tepat untuk hidup yang sehat. Nah, saya mau tanya nih tentang video tadi kepada narasumber kami kali ini ada Pak Johnson. Pak Johnson, apa kabar? Baik, halo. Lihat video tadi, Pak? Ya, lihat ya. Ya. Sepakat nggak dengan video tadi, Pak? Sepakat, sangat sepakat, ya. Lebih penting mana, rumah yang mewah sama kesehatan? Lebih penting kesehatan. Kesehatan yang utama? Iya, yang Kenapa utama kesehatan. Karena kesehatan itu sangat perlu buat kita bisa beraktivitas kemana-mana, melakukan hal-hal yang baik. Semuanya pokoknya bisa bertemu dengan teman, bertemu dengan siapapun kalau kita sehat. Kalau sakit mah tidak bisa ngapa-ngapain juga. Gitu. Keren banget. Ya. Dan bersama Pak Johnson juga ada dua praktisi kesehatan, dua sahabat saya. Ada Bang Faidon dan juga ada Mbak Preti. Hai, apa kabar? Kabar baik, salam sehat. Salam sehat, bugar semangat. Pak Johnson lagi ada di TV Nasional, silakan disapa saudaranya, sahabatnya, keluarganya, koleganya, atau mungkin rekan-rekan kerjanya zaman dulu. Silakan Pak Johnson. Halo teman-teman semua yang dulu teman-teman saya dari Bang Bumiarta, teman-teman gym, teman kumpulan dan saudara semua. Semoga kita sehat semua. Apa yang terjadi dengan Pak Johnson sehingga Pak Johnson datang ke Go Healthy? Ini dia kisahnya. Johnson Sitanggang, ia merasa bersyukur di masa pensiunnya ini, kesehatannya sudah semakin membaik. Sebab sebelumnya, ia sempat terkena serangan jantung. Serangan jantung ini terjadi pada tahun 2013. Saat itu, Johnson merasa sesak nafas. Dan betapa kagetnya Johnson, ternyata sudah ada sumbatan di pembuluh darah jantungnya. Saya mengalami darah tinggi 135 atau 140, kolesterol biasanya di atas 200, mungkin 220, 230 gitu. Terus asam urat dulu saya 14 sampai 15. Dan kini, untuk meningkatkan kesehatannya, Johnson juga rutin menggunakan teknologi laser. Setelah memakai teknologi laser itu, badan terasa ringan, pikiran yang sering pusing sudah tidak pusing lagi. Asam urat biasanya 14, sekarang udah berkurang hampir setengah jadi 8. Kolesterol juga
udah di bawah 200. Terus tensinya juga udah normal di bawah 120. Pensiun tapi masih gagah, masih ganteng, masih sehat, masih bugar. Karena katanya rutin olahraga ya. Cuman memang dari tayangan tadi kita tahu ada pengentalan darah. Betul Pak Johnson? Ya benar-benar. Pengentalan darah yang pertama. Yang kedua, Asam urat. asam uratnya tinggi. Tinggi. Rekor berapa Pak? Pernah sampai 15. Kalau yang sumbatan itu gimana ceritanya Pak? Kalau yang sumbatan itu kan pas kambuhnya gitu ya. Kita pas main olahraga, kebetulan kita hobi olahraga bulu tangkis. Waduh. Di 2013 tuh nggak salah bulan Oktober. Malam ya? Ya malam Baru gitu. olahraga? Baru olahraga di situ. Oke. Karena kan kita juga pulang kegiatan malam semua kan. Iya. Ada terasa tuh sesak di dada tuh ya. Oke. Tapi kan kita nggak tahu apa ini jantung apa gimana karena kita saling semangat, saling Tetap mendukung. main? Main terus. Aduh bahaya banget. Bahaya. Iya. Oke, sebelum kita lanjut, apa yang dilakukan oleh Pak Johnson ini dengan masalah kesehatannya, saya mau ngetes Bapak dulu. Kira-kira menurut Pak Johnson, benar atau salah jika ada garis horizontal di batang hidung itu menandakan penyakit jantung? Pak Johnson, benar atau salah? Benar kali ya, soalnya saya katanya ada nih gitu. Ada Pak? Ada ya. Mbak Preti, jawaban yang tepat apa sih? Jadi jawaban Bapak sayangnya kurang tepat. Ya. Walaupun Bapak mengalami ada garis horizontal pada batang hidung ya. Jadi ini merupakan sebuah hoax, disinformasi atau hoax. misinformasi. Hoax, Betul. ya. Jadi memang sempat beredar di sosial media ada video-video yang mengatakan bahwa garis horizontal pada area batang hidung ini menandakan jantung lemah, gagal jantung dan sebagaimana lainnya. Tetapi dari sisi medis sampai saat ini belum ada studi ilmiah maupun penelitian yang menyatakan demikian. Jadi belum ditemukan adanya kaitan antara garis horizontal di batang hidung dengan kejadian gangguan pada jantung. Tetapi ada satu tanda yang saya perhatikan dari wajah Bapak yang justru berkaitan memang dengan adanya gangguan pada jantung. Ini adalah Frank sign. Pada kuping kanan Bapak di daun telinga itu ada garis diagonal Pak. Gambarannya seperti demikian. Tanda pada daun telinga bisa pada satu kuping maupun pada kedua kuping. Nah, pada Bapak itu terbentuk garis diagonal pada daun telinga dan garisnya itu tidak terputus pada telinga kanan, Pak. Nah, pemirsa di rumah, apabila Anda mengalami tanda demikian, segera periksakan diri Anda ke dokter. Kenapa? Karena Frank sign ini dikatakan merupakan salah satu tanda yang bisa dikenali pada area wajah, bisa memprediksi terjadinya atau insidensi dari penyakit jantung maupun diabetes tipe 2. Permasalahannya adalah gak semua orang yang mengalami diabetes tipe 2 maupun penyakit jantung mengalami tanda tersebut. Tetapi tanda tersebut kebanyakan memang dialami oleh orang dengan penyakit jantung. Oleh sebab itu untuk Anda pemirsa ya yang mengalami hal yang sama seperti dialami oleh Pak Johnson, ada garis pada satu kuping maupun kedua kuping, mau garisnya terputus maupun penuh, segera periksakan diri Anda ke dokter. Pernyataan garis horizontal di batang hidung menandakan penyakit jantung adalah sebuah pernyataan yang salah. Yang patut Anda waspadai adalah ketika ada garis diagonal di telinga, di daun telinga. Saya nggak kebayang ya hidup dengan asam urat 15 itu seperti apa. Sakitnya Bapak di mana kalau terasanya? Biasanya saya di sini nih, dia apa namanya itu di pergelangan Di pergelangan kaki yang kanan. Kaki kanan, kiri gantian. Iya. Itu dipakai jalan sakit. Lu nggak boro-boro jalan, mau duduk aja berdiri aja nggak bisa ngapain, pokoknya sakit banget. Oke, asam uratnya tinggi, terus ada pengeroposan juga katanya ya. Pengapuran. Ini kemarin diperiksa. Apa? Pengapuran. Pengapuran. Akhir-akhir ini kemarin pas Osteoartritis. Pengentalan darah juga. Pengentalan darah juga. Ini kan nggak boleh dibiarkan. Makanya Pak Johnson tidak tinggal diam. Pak Johnson menggunakan teknologi laser. Betul ya Pak? Benar-benar. Nah sekarang saya mau tanya nih, setelah menggunakan teknologi laser, apa kabar asam uratnya yang asal 15 itu? Biasanya diperiksa itu 14 sampai 15. Setelah pakai laser? Kayak tadi tuh 8. Oke, udah turun setengahnya Pak ya? Turun setengah. Turunkan lagi. Tensi, dulu berapa? Yang pasti di atas normal, mungkin 140 gitu. Sekarang ini tadi dicek 110 atau 100 gitu, berarti normal kan? Normal. Normal, bagus. Iya. Nah pemirsa, kami punya data dari Pak Johnson. Kami periksa beliau kesehatan sesaat sebelum melakukan kegiatan syuting ya. Kolesterolnya sekarang 183, di bawah 200. Pertahankan Pak Johnson. Pertahankan. Ya. Gula darah Bagus. dulu selalu tinggi di atas 200 ya, sekarang 137. Ini adalah tekanan darahnya 123/66. Bagus juga Pak. Bagus Pak. Ini
Saya apresiasi Pak, terutama untuk hasil tensinya Pak. Jadi Pak, rutin pakai lasernya. Ya, Yang rutin kedua, pasti. rutin olahraganya. Ya, Lanjutkan ya. Ya. Sama makannya dijaga juga, istirahatnya juga tambah bagus setelah menggunakan Ya, ya, laser ya ya, Pak ya. oke. Oke, sekali lagi tepuk tangan buat Pak Johnson. Bang Fidon, apa yang bisa kita pelajari dari Pak Johnson ini? Pak Johnson mengambil keputusan menggunakan teknologi laser sejak tahun 2017 lah. 2017. Nah, yang dikerjakan oleh teknologi laser adalah dia membantu khususnya adalah kesehatan pembuluh darah dan kesehatan darah. Bagaimana caranya bekerja? Ketika dipakai di pergelangan tangan seperti yang dipakai Kang Ronald ya, teknologi laser tuh merangsang pembuluh darah untuk memproduksi oksida nitrit. Oksida nitrit itu adalah molekul yang diproduksi di dalam pembuluh darah nih, pipa pembuluh darah. Walaupun diproduksinya di pergelangan tangan, tapi nanti oksida nitritnya itu ikut mengalir ke seluruh tubuh. Si teknologi laser itu bisa masuk menembus sampai ke pembuluh darah pemirsa. Dari epidermis, dermis, hipodermis sampai ke pembuluh darah. Maka dia bisa mempengaruhi pembuluh darah. Dia membantu melenturkan, melebarkan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah sehingga tekanan darah itu menjadi berkurang. Ketika kita punya pola makan yang tidak sehat, darah bisa menggumpal dan ada proses penyempitan pembuluh darah terjadi. Penyempitannya berjalan, penggumpalan darahnya berjalan, risiko penyempitan pembuluh darahnya semakin tinggi. Dan kalau udah terjadi penyumbatan bukan hanya di satu titik. Kalau udah kena satu, bisa kena semuanya. Betul. Bisa di otak, bisa di ginjal, bisa di liver, bisa di lambung. Jadi ketika nanti Anda menggunakan teknologi laser, seperti yang dikerjakan Pak Johnson, darah yang menggumpal seperti ini, dia akan terurai. Jadi ketika terurai, maka darah bisa mengantar semua komponen ke tempatnya, dan asam urat yang berlebihan bisa dibuang. Ya. Maka ketika Anda menggunakan teknologi laser, itu sekaligus tuh, kejadiannya bersamaan. Gulanya bisa terbantu turun, kolesterolnya bisa terbantu turun, asam uratnya bisa terbantu turun, dan obat-obatan yang Anda pakai nanti bisa bekerja lebih efektif. Jadi setelah Anda melihat penjelasan ini, saya minta Anda untuk mengikuti jejak Pak Johnson untuk bertindak sekarang juga menggunakan teknologi lasernya. Selain pengantaran zat gizi yang lebih optimal, teknologi laser juga akan membantu meningkatkan proses pembakaran tubuh. Ini kita sebut dengan metabolisme. Metabolisme adalah pembakaran tubuh yang mengubah gula dan lemak menjadi energi, yaitu ATP, adenosin trifosfat, sebagai tenaga untuk aktivitas kita sehari-hari maupun tenaga agar jaringan memperbaiki sel-sel yang sudah rusak dan menggantikannya dengan sel-sel yang baru. Nah, apa yang dikerjakan oleh si teknologi laser, dia mengoptimalkan proses pembakaran tersebut. Gula dan juga kolesterol yang numpuk di dalam pembuluh darah ini secara perlahan diubah menjadi ATP, energi yang meningkat, seseorang menjadi lebih bugar, tetapi di saat bersamaan kadar gula darah dan lemak darah ini menjadi lebih terkendali. Jadi saya harap pemirsa di rumah itu bisa mengikuti jejak yang sudah dilakukan oleh Pak Johnson, terutama yang mengalami tensi tinggi, gula darah tinggi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, atau sudah mengalami komplikasi yang serupa, ayo bertindak sekarang juga gunakan teknologi laser. Jadi mungkin Anda punya masalah yang sama, ayo lakukan apa yang Pak Johnson lakukan, gunakan teknologi laser ya, atau juga AccuLaser dari Gogomol. Jadi ini adalah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Nah, alat ini spesifikasinya ada 14 titik sinar terapi. Terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Nah, jumlah dan posisi titik-titiknya sudah disesuaikan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Digunakanlah secara rutin. Ya, simple kok, sehari 2 kali aja. Durasi 15 sampai dengan 60 menit. Bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, kolesterol, dan juga asam urat yang tinggi. Harapannya bisa mencegah komplikasi, ya, stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan komplikasi yang menakutkan lainnya. Tapi ingat ya, pastikan Anda mendapatkan hanya produk yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Itu hanya ada di Gogomol. Nah, pertanyaannya kenapa harus dari Gogomol? Gini, karena ada layanan konsultasi kesehatan. Jadi Anda bisa mengikuti konsultasi gizi, ada juga webinar dari para praktis kesehatan, dan Anda akan dibantu dilayani oleh tim call center dan juga teknisi yang berpengalaman. Garansi spare part nggak cuma 6 bulan, tapi 1 tahun, dan biaya servisnya juga gratis. Dan juga Anda berkesempatan bergabung dalam komunitas Go Healthy. Semua ini hanya bisa Anda dapatkan di Gogomol, tidak di tempat yang lain. Ayo pemirsa, jika Anda ingin sehat, atasi masalah kesehatan, dan cegah komplikasinya sekarang juga. Semangat! Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy.
Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tempat hidup sehat. Mari kita belajar dari kisahnya Pak Johnson Sitanggang, 56 tahun, sedang menikmati masa pensiun. Ya, memang dulu pernah punya masalah kesehatan, penyumbatan, gitu ya, darahnya kental, asam uratnya tinggi. Saya mau nanya tuh, sebetulnya dulu gaya hidupnya gimana sih? Ya dulu kan kita nggak tahu ya, kita masih muda, pikirannya nggak ada untuk sakit lah gitu. Pokoknya makannya juga apa aja nih makan, contohnya kayak santan atau daging. Nggak gitu, dipantang ya? Ya nggak dipantang, nggak dibatasi lagi. Apalagi kita sering di pesta kan. Gitu. Jadi dulu makan nggak dijaga? Nggak dijaga. Mengaku ya? Iya mengaku ya. Oke, tidur juga dulu nggak bagus katanya Ya kan? tidur nggak bagus. Cuman 4 jam palingan. Ya begitu. Ya maksimal 5 jam ya. Ya. Yang ketiga, olahraganya dulu rutin nggak? Agak berkurang juga olahraganya, paling juga jalan pagi, itu juga sedikit doang gitu. Sepakat ya, dulu Pak Johnson tidak menjalankan pola hidup sehat, makanya angkanya tinggi semua. Ya, benar. Untung masih selamat, karena kalau udah sampai angkanya tinggi, Bapak nggak pernah periksa, karena komplikasi, udah susah. Ya susah ya. Nah, kembali ke serangan yang dirasakan di jantung ya, Ya, benar, waktu benar. ada penyumbatan di lapang badminton pada saat itu. Ya benar. Itu usia berapa Pak? 40-an masih? 10 tahun yang lalu lah, berapa? 46 berarti? Ya 45 tahun ya. 45. Tuh, jadi serangan jantung, hati-hati pemirsa, sekarang usia 40 tahunan, 30 tahunan pun bisa gitu kan ya. Nah pemirsa, tahukah Anda dampak berolahraga mendekati waktu tidur untuk kesehatan kita? Apa aja sih Bang Faidon? Beberapa orang merasa nggak apa-apa, Nggak masalah. biasa-biasa aja. Ada yang bilang, nggak apa-apa, saya nggak. Tapi ada sebagian orang yang ketika berolahraga itu malah jadi nggak bisa tidur kalau dia olahraga terlalu malam. Apalagi ada satu kebiasaan yang mungkin menyertai, yaitu mengkonsumsi minuman berenergi atau kopi sebelum olahraga malam. Jadi kopinya meningkatkan adrenalin, olahraga meningkatkan adrenalin, jadi double gitu ya. Iya, iya. Nah dampaknya apa? Ketika adrenalin terlalu tinggi, kewaspadaan tinggi, orang jadi susah tidur. Dampaknya apa? Anda kekurangan kemampuan untuk memproduksi growth hormone yang merupakan master hormon untuk recovery seluruh tubuh Anda. Dalam jangka waktu panjang, kekebalan Anda bisa turun, berisiko infeksi. Kemudian kemampuan pemulihan jaringan tubuh Anda sangat berkurang di luar kebugaran Anda. Jadi Anda berisiko mengalami masalah infeksi dan berisiko mengalami masalah metabolik. Kenapa? Karena ketika Anda kekurangan hormon tadi, tubuh Anda harus memproduksi gula lebih banyak untuk mengcover stres yang Anda alami. Jadi memang sebaiknya dibatasi waktu olahraganya. Kalau memang udah terlalu malam ya udah besok diatur gitu, jangan dipaksain. Dan waspada dengan temannya olahraga malam, konsumsi kafein jangan berlebihan. Ya. Ya, itu saran dari saya. Oke, kembali ke Pak Johnson. Setelah menggunakan teknologi laser, terasa badan lebih fit. Lebih fit, Ya. lebih seger ya. Perubahannya apa aja nih Pak? Gaya hidupnya sekarang, tidur udah bagus dong? Ya tidur bagus. Jam berapa sekarang? Aku pengen tahu. Ya kalau sekarang masih jam 11 sih tidurnya. Oke. Jam 11. Bangunnya? Bangunnya kira-kira jam 5 atau setengah 6. Nah, ketika bangun rasanya bagaimana? Lebih segar, lebih bugar, lebih gimana ya, lebih semangat lagi gitu. Ini setelah menggunakan laser Setelah begitu ya? menggunakan Kalau dulu laser. gimana Pak? Kalau dulu kan kita badan juga terasa lemas, kurang semangat, gitu, malas gitu. Kalau sekarang lebih semangat lagi. Makannya udah dijaga belum? Makanya kadang-kadang sih kalau lagi ingat sakitnya baru ingat jaga gitu. Kalau nggak sakit, tapi tetap udah berkurang sih, dikurangin. Makan udah dijaga, good, bagus. Tidur udah mulai diperbaiki. Ya. Olahraga rutin? Rutin. Apa aja rutinnya selain badminton? Sekarang ini saya kebetulan fitness atau gym ya setiap. Nge-gym. Ya. Seminggu berapa kali? 4 sampai 5 kali Wih, seminggu. keren banget. Kalah Kang Ronald. Hebat. Kang Ronald kalah. Kalah. Oke, nah, si teknologi laser Pak Johnson Anda pakai berapa kali sehari? 2 kali sehari. Kapan aja? Pagi kira-kira jam 6 gitu harus bangun langsung dipakai. Kira-kira 45 menit. Demikian juga malam 45 sampai 1 jam lah. Sebelum tidur ya? Sebelum tidur ya, yang pasti jam Oke. kira-kira jam 11. Yang Bapak gunakan kan di pergelangan tangan kiri. Yang Ya. intranasal dipasang di rongga hidung Bapak gunakan juga? Tidak. Nah, harusnya Pak Johnson gunakan tuh intranasal karena manfaatnya juga banyak. Termasuk Anda pemirsa yang punya teknologi laser, coba diperiksa kemasannya, kan di dalamnya itu ada ekstensi ya, intranasal yang dipasang di rongga hidung. Kenapa itu harus rutin Anda gunakan? Kita akan bahas sama-sama. Yuk kita bahas Bang Faidon, Mbak Preti. Yang namanya teknologi intranasal yang Pak Johnson lupa. Pemirsa juga mungkin lupa dan atau udah tahu tapi nggak dipakai. Ketika Anda pakai intranasal, dia bisa membantu kita untuk yang namanya advantage atau keuntungan kecepatan dampak. Kenapa? Sebab ketika kita pakai intranasal itu seperti kabel masuk ke hidung, langsung nanti dampaknya lebih cepat di area kepala. Dia membuka pembuluh darah di sekitar wajah sampai ke pembuluh darah dalam otak. Anda yang punya masalah dengan sinus bisa terbantu. Anda yang punya masalah dengan penglihatan bisa terbantu.
Anda yang punya masalah dengan vertigo, ya, atau kehilangan keseimbangan, bisa terbantu. Anda yang punya masalah tidur bisa terbantu karena aliran darahnya lebih cepat. Sehingga ketika nanti Anda menggunakan intranasal, saya bilang tadi dampaknya itu bisa lebih optimal ketika Anda pakai. Bahkan pada beberapa orang tampak wajahnya lebih cerah. Kenapa? Karena aliran darah di sekitar wajah itu lebih optimal, pemirsa. Jadi ketika Anda sudah mendapatkan penjelasan ini, adalah bijak kalau Anda mulai saat ini mulai menggunakan teknologi intranasalnya juga selain mulai pakai teknologi lasernya. Pakai teknologi lasernya sekarang juga, sebab ini penting buat kesehatan Anda. Manfaat-manfaat yang dirasakan oleh Pak Johnson mengenai penggunaan teknologi laser. Tadi yang saya dengar adalah asam uratnya sudah lebih terkendali. Proses penyumbatan pembuluh darah di jantung saat ini sudah lebih terkendali. Kita bahas dulu yang asam urat ini ya pemirsa ya. Asam urat tinggi bisa disebabkan karena diproduksi dari dalam tubuh terlalu banyak atau dikeluarkan dari dalam tubuh terlalu sedikit, alias proses pembuangannya tidak berjalan secara optimal. Bayangkan ya pemirsa ya, kalau pembuluh darahnya menyempit, kalau darahnya kental, gimana mau dibuang dengan baik? Tugasnya si laser adalah pertama dia membuka pembuluh darah, meningkatkan elastisitas pembuluh darah, jadi lebih lentur, aliran darah menuju organ ginjal ini bisa berjalan dengan baik. Proses pembuangan yang dilakukan oleh organ ginjal juga berjalan dengan optimal. Alhasil asam urat yang tadinya numpuk di dalam pembuluh darah itu perlahan dibuang tuh. Makanya setelah menggunakan teknologi laser, asam uratnya menjadi lebih terkendali. Otomatis resiko komplikasi akibat asam urat tinggi ini juga bisa kita cegah. Ini adalah gambaran pembuluh darah di manusia. Akibat gaya hidup yang tidak sehat, proses penuaan ini seringkali terjadi penyempitan. Kita bisa sama-sama lihat kalau saya belah jadi dua, gambaran ini seperti demikian. Ada lemak-lemak yang nyempil di dalam dinding pembuluh darah. Jadi kalau ada asam urat yang kayak kristal-kristal, kayak jarum-jarum, itu dia melukai dinding dalam pembuluh darah, mengakibatkan penyempitan. Ada sumbatan nanti di sana. Terjadilah gumpalan-gumpalan darah, nyumbat. Akhirnya aliran darah yang bertugas membawa zat gizi, oksigen untuk otot jantung itu menjadi terhambat. Sekarang tugasnya teknologi laser adalah pertama dia membuka lubang atau diameter dari pembuluh darah tersebut. Sehingga darah yang tadinya terhambat ini bisa berjalan dengan lebih baik. Lalu yang kedua adalah dia membantu menguraikan gumpalan darah. Akhirnya aliran darah menjadi lebih lancar. Darah yang bertugas untuk membawa zat gizi maupun oksigen ini bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Otomatis otot jantung yang tadinya sudah mau mengalami kerusakan karena dia bisa mendapatkan aliran darahnya dengan lebih baik, bisa perlahan-lahan pulih. Dan juga membantu mencegah terjadinya sumbatan berulang. Karena kita tahu sumbatan pada satu tempat bukan berarti hanya pada tempat itu saja. Bisa jadi sumbatannya juga udah terjadi pada pembuluh darah lain. Oleh sebab itu untuk Anda pemirsa di rumah yang memang gaya hidupnya tidak sehat, tahu ada tensi tinggi, gula darah tinggi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, atau yang memang pengen lebih bugar, pengen lebih gagah, pengen tetap fit, tetap produktif, ayo dari sekarang kita gunakan teknologi laser. Oke, saya akan recap lagi, kita rangkum. Ini adalah perjalanan riwayat kesehatan dari Pak Johnson Sitanggang. Asam uratnya tinggi, pernah mencapai 15, sakitnya nggak tanggung-tanggung sampai nggak bisa jalan. Waktu usia 45 tahun, dada terasa sangat sakit, ternyata ada sumbatan 45% di pembuluh darah jantung. Sadar ini sesuatu yang nggak boleh dibiarkan. Makanya Pak Johnson sekarang sudah menggunakan teknologi laser dan kadar asam uratnya sudah lebih terkendali. Keluhan nyeri dada sudah tidak pernah dirasakan. Hasil pemeriksaan jantung terakhir bagus. Begitupun angka gula darah, kolesterol dan tensinya sekarang sudah aman terkendali. Good. Tos dulu Pak. Bapak sudah merasakan teknologi laser kan manfaatnya? Sudah. Sekarang Bapak ajak pemirsa Go Healthy untuk menggunakan teknologi laser untuk hidup sehat dan bahagia. Silakan Pak Johnson. Halo teman-teman semua, saudara, siapapun itu mungkin Anda seperti yang pernah saya rasakan atau yang belum pernah merasakan darah tinggi wajib harus memakai laser ini. Sangat membantu buat kesehatan kita. Seperti yang saya alami dulu, saya sakit mungkin tambah parah sebelum saya pakai ini. Tapi dengan saya pakai laser ini, kolesterol atau tensi, baik asam urat dan yang lain-lain sekarang sudah mulai normal. Pak Johnson, terima kasih buat sharingnya. Sehat selalu ya Pak ya. Jangan lupa pakai teknologi laser seri 2 kali ya. Amin. Ya. Thank you Pak Johnson. Bang Faidon terima kasih, Mbak Preti juga terima kasih. Dan tentunya buat Anda pemirsa jangan lupa. Ya semua orang mungkin punya masalah kesehatan. Tergantung Anda mau berbuat atau tidak.
Berbuat sekarang juga, jangan sampai Anda kecolongan karena nyawa adalah taruhannya. Ya, gunakan dokter laser atau nebulizer dari Gogomol. Ini adalah alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Digunakannya rutin, ya nggak susah kok, karena bendanya kecil, ringan, portable, 15 sampai dengan 60 menit sehari 2 kali aja. Ini bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, kolesterol, dan juga asam urat yang tinggi. Harapannya bisa mencegah Anda dari komplikasi yang mungkin saja terjadi. Take action sekarang juga, dapatkan nebulizer ataupun dokter laser dengan cara silakan hubungi nomor yang ada di layar kaca. Tim call center Gogomol akan membantu Anda menjelaskan secara detail cara untuk mendapatkannya. Tapi ingat ya, pastikan Anda mendapatkan produk yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi hanya ada di Gogomol. Dan info juga buat Anda pemirsa, produk Aculaser ini adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggunakan teknologi laser dan juga teknologi NMES dalam satu alat dan sudah dipatenkan di Indonesia. Ayo, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Semangat! Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.